itu awal evolusi komunikasi, dari gerakan, gambar, sampai akhirnya jadi bahasa. Semuanya dimulai dari kebutuhan manusia, yaitu interaksi sosial dan hidup berkelompok. Ayo ikut aku yuk. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Stop. Tugas sejarah evolusi bukan malu. Lah emang ada tugas? Lu apaan sih? Lu sekolah ngapain aja? Ya lu kagak tahu. Kerjaan dia kan nge-game mulu di belakang. Yaudah dah, lu pada mau ikut gua ke kampus gak? Baik. Gua cari informasi tentang sejarah evolusi komunikasi. Udah, berpanas nih. Ini musik dia nggak? Iya. Yaudah dah, gua sendiri aja. Duluan ya. Lanjut yuk. Seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan, bersaut dan bergulat, terberai-berai menghilang, perih yang terasa, sakit yang tak sirna. Hah? Ini gue di mana? Kok gue bisa di sini? Oh, aku nggak apa-apa. Hah? Siapa? Kenalin, aku Alfi. Aku yang akan memimpin kamu dalam perjalanan. Perjalanan? Perasaan gue tadi cuma tidur doang. Kok tempatnya berubah? Ini hutan. Ya iyalah, masa ini mall Baraka? Ini tuh hutan. Di sini aku mau nemenin kamu buat nunjukin masa prasejarah di mana manusia baru belajar komunikasi. Oh, mereka nggak ngomong, cuma nunjuk-nunjuk tangan doang. Ya iyalah, masa mereka udah punya grup WhatsApp? Mereka tuh cuma bisa pakai simbol, gerakan tubuh, dan suara seadanya. Oh, jadi interaksi mereka ini sangat sederhana, tapi penting banget ya biar semua ngerti tujuan bersama. Nah betul, tanpa komunikasi mereka nggak akan bisa kerja sama. Dan karena mereka berkumpul di satu tempat itu juga bakal aglomerasi.
Ya ampun, masa nggak tahu aglomerasi? Aglomerasi itu manusia yang hidup di satu lokasi agar bisa saling bantu. Jadi kayak manusia purba yang hidup di satu tempat dengan aktivitas atau tujuan yang sama. Oh, jadi mereka bisa menunjukkan rasa peduli tanpa harus menggunakan kata. Ya iyalah, itu awal evolusi komunikasi. Dari gerakan, gambar, sampai akhirnya jadi bahasa. Semuanya dimulai dari kebutuhan manusia, yaitu interaksi sosial dan hidup berkelompok. Ayo ikut aku yuk. Oh iya teman-teman, aku dengar kabar dari pelaut, mereka sedang menunggu kabar tentang kepastian kapan muatannya dikirim agar bisa disalurkan ke perahu-perahu kecil. Sebaiknya kita tuliskan surat saja, lalu berikan pada nanti. Dan mereka bisa langsung mempersiapkan. Ide yang bagus, kita bisa menulis hasil rempah-rempah kita agar kita bisa membeli uang apapun. Sehingga pedagang bisa membelinya. Kok malam? Ya ini udah beda dimensi lah Baraka. Aku sekarang ngajak kamu di dekat sungai. Jadi suka-suka aku kalau mau ngajaknya malam, siang, sore, malam. Terus aku dong. Iki loh aku dapat surat. Dari Sopo ini. Kayaknya sih dari Merpati jatuh. Wah, Sopo ya. Wah, katanya nyuruh kita nyari ikan lebih banyak, Rek. Iya, padahal stok kita lagi dikit. Yowes lah, cari aja dulu. Oke. Ayo guys ya. Ini banyak ya teman-teman. Iya, Mbak. Tapi gimana cara nangkapnya? Ini kan sudah malam. Iya ya Mbak. Mending besok pagi aja ya kita ambil. Iya mau nggak mau kita harus besok pagi Mbak. Sekarang ayo kita pulang aja Mbak. Ya betul. I remember that even after writing was known, music and dance remained our true language. Word could be written, but the sound of drum and the movement of dance spoke more deeply. Through them, we shared stories, gratitude, and prayers, connecting with each other, our ancestors, and the tradition we cherish. Di masa lalu, radio adalah suara dunia. Lewat gelombang udara, berita, musik, dan cerita mengalir ke setiap rumah. Keluarga berkumpul, mendengarkan dengan penuh perhatian. Sederhana, namun mampu menyatukan jutaan orang dalam satu frekuensi. Inilah zaman radio, saat suara menjadi kekuatan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hadir televisi tabung yang mengubah cara manusia melihat dunia. Gambar hitam putih lalu berwarna, membawa berita, hiburan, dan cerita ke ruang tamu setiap rumah. Duh, nih gue kenapa tiba-tiba dibawa ke sini sama nih cewek? Kamu kira kamu bisa dengar?
Ya Allah, sabar, sabar. Dulu, telepon besar dan berkabel hanya ada di rumah. Lalu muncul telepon genggam. Hingga kini, berubah menjadi ponsel pintar. Dari sekedar alat bicara, telepon kini jadi sahabat dalam setiap sisi kehidupan. Hah, cuma mimpi. Thank you atas informasinya, My Misterius. Kenalin, aku Alfi. Aku yang akan memimpin kamu dalam perjalanan ini. Perjalanan. Woi, bengong aja. Oh, sambut. Kagak, gue lagi lihat pemandangan doang. Daripada bengong gitu, mendingan nonton nih bareng. Ganca untuk pelajar untuk ulangan PKN. Nonton apa tuh? Nonton video sejarah urusan Pancasila. Ayo, Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sidang kali ini, tanggal 29 Mei 1945 akan membahas pembentukan dasar negara. Adakah dari saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasan atau ide? Dasar negara itu harus menekankan kesejahteraan, ketebalan ke masyarakat. Terima kasih atas usulan-usulannya. Dengan ini, sidang pertama saya nyatakan selesai. Terima kasih. Pada pertemuan kedua kali ini, tanggal 31 Mei 1945, kita akan melanjutkan pembahasan tentang dasar negara. Saya Klaus Tinawat. Jika terlalu menonjolkan agama, bangsa bisa terpecah. Persatuan harus diusahakan. Saya ingin memberikan usulan. 1. Kesatuan, ada kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini, tanggal 1 Juni 1945, kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Dibanding kita berpecah belah seperti ini, saya mengusulkan dasar negara yang bernama Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir atau yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada sidang kali ini. Terima kasih. Sidang pertama BPUM PKI telah berakhir. Berbagai tokoh bangsa telah mengemukakan gagasannya tentang dasar negara. Muhammad Yamin, Supomo, hingga Insinyur Soekarno dengan rumusan Pancasila, semuanya memberikan arah dan warna bagi Indonesia merdeka. Namun, jalan menuju kesepakatan belumlah selesai. Dari sidang pertama ini, lahir perdebatan, lahir perbedaan,
tapi justru dari sanalah lahir kesadaran bahwa Indonesia harus berdiri di atas dasar yang bisa mempersatukan semua golongan. Perjalanan berlanjut menuju Panitia 9 dan lahirnya Piagam Jakarta sebagai jembatan menuju Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata rumusan Pancasila nggak asal dibuat begitu saja ya, butuh proses yang panjang. Itu saja rumusan dari Muhammad Yamin, Suepomo, sama IR Soekarno butuh revisi yang panjang. Bener banget, semua unsur kehidupan yang baik udah dirangkum sama Pancasila. Peran Pancasila jadi dasar negara, pedoman, bahkan pandangan hidup bangsa juga. Lagi pada ngapain sih? Ini kita habis nonton sejarah Pancasila. Oh, bahas Pancasila itu mah gampang, gak usah pusing-pusing. Kan di kehidupan sehari-hari juga jadi terapin. Baik ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, kemasyarakatan. Dan lagi juga ini kita diskusi udah masuk penerapan Pancasila loh. Terus juga tentang teman, tentang upacara, itu udah masuk ke penerapan Pancasila kan? Iya sih. Yuk balik ke kelas aja. Yuk. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat. Guys, I think the background section needs to be clear. We should emphasize how the development of telecommunication has changed the way people communicate from the past and then now. Yeah, it's true. From this, like, for example, 5G, some statistics about data usage in Indonesia. Iya. Maybe I prove you because don't forget about satellite network. Maybe. After 3 years, Baraka has grown into an adult. He gathers with his friend, sharing laughter and memories of their high school days. And at that moment, Baraka once again tells them about the dream he had back then. Manggil arwah. Udah saja. Anda rekan dia toh. Gimana perasaan Anda? Wah, saya sangat senang. Kan jadi ketua kelas 22. Seru soalnya namanya pada aktif, pada kompak, pada semangat. Main di 22 ya? Iya. Main drum. Nah, main apa? Ini rumahnya nih, biar bisa foto juga. Gue capek. Muka bingung. Muka heran. Nangis saya. Yang lain awan, awas awan. Sana. Bulu. Pantai lagi pantai. Ya iyalah, kita mulai polusi komunikasi dari gerakan, suara, Udah senyum aja. kita sambil jalan sama. Oh, jadi mereka apa?